Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adata kamalih, amma ba'du. Marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi rahmat hingga pagi ini kita bisa kembali hadir dalam majelis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semuanya. Diberkati usianya, diberkati rezekinya, diberkati keluarganya, diberkati ilmunya, ya, ilmu manfaat ya, diberkati ibadahnya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin suri al-fatihah. Baik, kita mulai dengan seperti biasanya kita mengembangkan zikir sama-sama ya, baik yang di majelis maupun yang di rumah masing-masing ya. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa adqad hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu 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 Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Astaghfirullah mimma karihallah adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa adqad hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'budan illallah, la ilaha illallah, la maqsudan illallah, la ilaha illallah, la mawjudan illallah, la ilaha illallah, la mashhudan illallah. Allahu
Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Baiklah, kita lanjutkan. Jadi saya sudah menjelaskan mengenai taubat dan inabah ya. Ada tiga level ya. Orang-orang hijrah kepada Allah itu, yaitu taubat, inabah dan aubah. Kalau taubat itu meninggalkan dosa-dosa zahir ya. Ya, dosa-dosa zahir. Dosa-dosa mata, telinga, lisan, perut, farji, kedua tangan dan kaki. Adapun inabah adalah ya, meninggalkan ya, dosa-dosa hati ya. Ya, khususnya adalah salah satu muhlikat, tiga yang bisa menghancurkan, yaitu sombong, dengki dan ri. Ya, seperti kita sudah bahas kemarin bahwa inilah yang bisa merusak ya citra seorang beriman ya di hadapan Allah, ya, bahkan di hadapan ya, makhluk ya. Untuk ini saya perlu tambahkan bahwa sesungguhnya ya yang perlu diingat atau disadari ya, setan itu untuk menjatuhkan manusia itu strateginya luar biasa ya. Ada 7 langkah, ada 7 langkah. Jadi kamu coba lihat surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum akum innahu ya innahu lakum aduwwun mubin. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan atau secara utuh atau secara integral, secara komprehensif. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton ya. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ya, innahu, sungguhnya setan itu ya bagi kamu adalah musuh yang nyata ya, musuh yang nyata. Nah, ada 7 langkah setan itu untuk menjatuhkan manusia atau menyesatkan manusia itu ya. Ya, dimulai dari akidah ya sampai sikap ya. Mula-mula mengajak orang itu arah kekufuran, kufur ya, ateisme ya, tidak beriman kepada Allah. Nah, kalau ini orang ini tidak berhasil ya, karena memiliki ya kepekaan dan juga ya akal yang digunakan ya, dan mendapat hidayah dari Allah, maka kemudian iblis bukan berhenti ya mengajak orang itu ke apa? Yaitu ke syirik ya.
tidak kafir tapi ya syirik, menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah dengan makhluk. Ya, dengan benda-benda, menganggap ada satu kekuatan yang independen, ya, yang memiliki pengaruh yang efektif, ya, baik untuk memberi manfaat atau menolak bahaya. Ya, nah, ini sekarang banyak ini. Ya. Justru di zaman modern itu yang orang mengatakan paling rasional atau paling ilmiah, tapi justru malah banyak yang terjebak ke dalam syirik ini. Ya. Sebenarnya bukan hanya terkait dengan hal-hal yang tradisional, ya, dengan keris, dengan akik, bukan ini. Bahkan orang makan nasi aja bisa syirik. Kalau dia mengira bahwa nasi itu yang membuat dia hidup, ya, minum obat aja bisa syirik. Kalau dia mengira bahwa obat itu yang menyembuhkan. Padahal la syifa'an illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqama. Anta syafi la syifa'an illa syifa'uka, syifa'an la yughadiru saqama. Engkaulah penyembuh dan tidak kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Ya. Jadi ini harus hati-hati, ya. Ya, jadi syirik itu menganggap ada sesuatu selain Allah yang bersifat independen dan memiliki pengaruh yang efektif, ya, baik dalam rangka memberi manfaat, ya, atau menolak musibah. Misalnya kamu percaya bahwa ikan ini bawa keberuntungan, ya. Apa namanya sih orang itu? Lohan, ya. Jadi harus hati-hati, ya. Semua itu la haula wala quwata illa billah. Coba ini. Ya. La haula wala quwata illa, tidak ada daya dan kekuatannya dengan kita bisa menghindarkan dari perbuatan buruk, dan tidak ada daya dan kekuatan yang bisa kita membuat, ya, melakukan kebaikan kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Nah, kalau tidak berhasil, orang itu tauhidnya bulat sudah, ya. Maka yang ketiga, diajak melakukan dosa-dosa besar. Ini sudah bukan akidah, perbuat. Kalau tadi makan akidah, ya, kufur ataupun syirik, ya. Sekarang ini ke perbuatan, ya, dalam bentuk maksiat, mengabaikan kewajiban, melanggar larangan, ya. Ya, tak? Nah, terutama dosa-dosa besar. Seperti orang mabuk, mencuri, berzina, membunuh dan sebagainya, ya. Diajak ke situ. Tapi jika orang itu sadar dan peka, ya, maka gagal, ya. Maka langkah yang keempat, ngajak manusia ke dosa-dosa kecil. Nah, ini kebanyakan sudah banyak yang, ya, KO sudah, ya. Mungkin diajak kufur tidak bisa, diajak syirik tidak bisa, diajak melakukan dosa-dosa besar tidak bisa, tapi dosa-dosa kecil. Nah, di sini, ya. Kalau orang ini sudah sadar, dia banyak mohon ampun, ya, banyak istighfar dan banyak bersedekah, maka gagal juga. Nah, terhapus dosa-dosa itu, ya. Maka diajak yang kelima apa? Itu menyanyiakan waktu. Jadi tidak diajak ke perbuatan maksiat, ya, ya, tapi juga tidak didorong kepada ketaatan, ya, ya, didorong untuk menyanyiakan waktu. Jadi waktunya disia-siakan, ya, untuk hal-hal yang tidak manfaat baik untuk dunia atau akhirat. Ya, main game itu, ya, berjam-jam bukan berhari-hari, ya, ya, contohnya seperti itu. Main remi, main domino, ya, yang kira-kira tidak ada manfaatnya, ya. Nah, di sini, ya, pentingnya kita harus waspada dan harus memiliki kesadaran mengenai harganya waktu, ya. Time is life. Waktu itu nama lain dari hidup. Kita menyanyikan waktu, menyanyikan hidup. Orang kok tidur aja, ya. Ya, deh. Sehari cuma tidur 8 jam. Itu kalau ditakdirkan orang itu usia 60 tahun, 20 tahun tidur. Ya, perhatikan.
Kalau orang itu harus tidur 8 jam tiap hari, andai kata dia punya umur 60 tahun, 20 tahun untuk tidur, ya. Ya, belum lagi untuk yang lain-lain yang tidak ada manfaat. Ya, sedikit sekali akhirnya waktu yang manfaat bagi dia. Nah, jika orang itu sadar akan nilainya waktu dan memiliki manajemen waktu yang luar biasa, manajemen waktu, ya, maka yang keenam apa? Nah, ini, ya. Yang keenam diajak untuk berlomba-lomba, ya, melaksanakan hal-hal yang sunnah, ya, semangat yang sunnah-sunnah, yang fardhu ilm, tapi meninggalkan yang wajib, ya, sholat tahajud sepanjang malam, ya, tapi akhirnya melupakan, ya, sholat subuh, atau itikaf sepanjang malam, tapi kemudian siangnya tidak bekerja, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang menjadi aman dan janji, ya. Atau orang itu dorong untuk meninggalkan yang haram, ya, maksud saya meninggalkan yang makruh. Yang makruh ditinggal, tidak sebab ke dalam yang banyak orang itu dia tidak mau merokok. Ya, bagi mereka yang merokok itu makruh, tapi korupsi. Jadi rokok, ada beberapa, ya, aktivis partai yang tidak mau merokok, tapi ternyata terbukti korupsi. Jadi ya tidak masuk akal. Itu setan. Ya. Nah, ketika orang ini dengan seluruh tadi, langkah pertama gagal, ya, ke arah kufur, ya. Langkah kedua syirik gagal, ya toh. Ya, coba dibangunkan. Agak sini, dekat sini. Ini pagi siang malam ngantuk ini. Agak dekat lagi. Nah, ya. Diajak ke arah dosa besar gagal. Dosa kecil juga begitu, segera mohon ampun dan banyak bersedekah, ya. Terus yang kelima, diajak menyanyikan waktu, juga ada berhasil, mereka punya kesadaran tentang waktu itu begitu berharganya, bukan orang yang tidak ngerti nilai waktu, tidur, yang leset aja, ya. Nah, itu setan sebenarnya, ya. Orang males, ya, ingin ngeleset, ya. Ngeleset itu, ya, apa bahasa Indonesia ngeleset itu apa? Ya. Semua santai aja, ya tuh, nggak ada aktif apa-apa, ya. Nah, itu setan. Karena apa? Karena kita dilingahkan akan usia, akan kematian, ya. Sedang kita tidak tahu kapan kita ini kembali kepada Allah, ya. Itu bisa datangnya tiba-tiba. Tapi, pagi, siang, malam itu, ya, untuk hal-hal yang sia-sia, ya. Nah, di situ. Kalau itu gagal karena orang itu mengerti nilainya waktu, maka yang keenam tadi apa? Didorong untuk melaksanakan atau mengerjakan hal-hal yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Ya, ini harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Banyak orang yang, ya, bodoh seperti itu, ya. Saya pernah dicurhati orang, tapi ya saya harus bersyukur, Bu. Ya, anaknya ini senang selawat, jadi kemana-mana ikut acara, apa namanya istilahnya, ya, apa istilahnya itu masih salah, apa namanya, maulid, ya, mana-mana sampai keluar kota segala macam, ya. Tapi sholat itu males, ya. Bahkan sholat subuh itu jarang dia bangun itu. Ibunya curhat pada saya bilang, ya, masih bersyukur, Bu, paling tidak dia suka senang salawat. Nanti mudah-mudahan lama-lama dia mendapat hidayah karena cintanya pada salah. Tapi itu satu yang, ya, konyol gitu, ya. Seperti ada orang yang suka tahlilan tapi tidak sembahyang, ya, suka tahlilan, suka istighosah, suka apalagi, ya, manakib dan sebagainya, tapi tidak sholat, ya, tadi, ya.
Atau juga ada orang yang peka sekali meninggalkan hal yang makruh, bahkan yang subhat, ya. Tapi akhirnya terjebak dalam yang tadi itu, ya. Orang meninggalkan yang makruh, tapi akhirnya melanggar yang haram. Ya. Pada umumnya para ulama menghukumi rokok itu makruh, ya, makruh, gitu. Tapi ada orang itu yang sangat keras, ya, sangat istilah itu sangat tidak suka pada orang yang merokok, dan dia pun juga anak merokok. Tapi ketika jadi anggota DPR dia korupsi. Jadi ini konyol tadi itu, ini setan. Nah, ketika orang itu sadar, dia mengerti skala priority, ya, dia yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan, ya, yang haram ditinggalkan, yang makruh juga ditinggalkan. Nah, maka yang ketujuh, yang terakhir, orang itu oleh setan didorong untuk melaksanakan semuanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi yang wajib didorong, yang sunnah didorong, yang fadhail amal didorong. Meninggalkan yang haram juga didorong juga, ya, meninggalkan yang makruh, yang subhat. Tetapi ditiupkan dalam dirinya rasa ujub, rasa bangga, rasa dimasukkan dalam hatinya kedengki, ya, dimasukkan ke dalam hatinya ri dan sum'ah. Habis, sudah selesai, ya. Jadi luar biasa kan, ya. Kelihatan bahwa itu luar biasa ibadahnya, semangat sekali. Yang wajib, yang sunnah, yang fadhail amal, ya, maksudnya yang nawafil, ya, yang haram, yang makruh, yang semua ditinggalkan. Tetapi kemudian gagal, ya, memilih hatinya, ya. Padahal Allah merintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Tidak aku perintahkan mereka manusia itu kecuali untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah. Jadi itu makanya pentingnya inabah. Inabah itu bukan hanya berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa dohir, ya, tapi dosanya apa tadi? Yaitu 3 yang pokok: sombong, dengki, dan ria. Ini dikatakan salah satu muhlikat, 3 yang menghancurkan, ya, 3 yang menghancurkan. Nah, kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kenapa orang itu jatuh ke dalam, ya, dosa seperti ini, karena hubud dunia. Kenapa orang hubud dunia kemarin, ya? Karena ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, ya. Kenapa orang mengikuti hawa nafsu, coba kenapa? Ya, lupa diri, ya, lupa diri. Nah, sekarang kenapa orang itu lupa diri? Nah, ini nanti bersambung dengan berikutnya, yaitu karena lupa Allah. Ya. Jadi kenapa orang itu kok bisa sombong dari, artinya bisa diperdaya setan dari karena hubud. Kenapa orang hubud dunia? Karena ittiba'ul hawa. Kenapa dia ittiba'ul hawa? Karena lupa diri. Maksudnya lupa diri itu lupa bahwa dia itu bukannya jasad. Bahkan hakikatnya manusia itu ruh. Jasad itu hanya kerangkanya. Ya, ketika dia salah mengidentifikasi atau gagal mendefinisikan diri sendiri, akibatnya dia mengalami role confusion, mengalami disoriented tadi itu, ya, kerancuan perilaku. Gitu. Nah, di sini akhirnya, ya, terjadilah yang tragis tadi itu. Tapi kenapa orang itu bisa lupa diri? Kok sampai dia, ya, lupa diri, kenapa? Karena dia lupa pada Allah. Nah, ini namanya ghaflah. Oleh karena itu taubat itu harus sempurna. Ya, taubat yang meninggalkan dosa besar, dosa lahir, ya, dosa dan dosa batin, itu, ya, ruh ini. Ada dosanya jasad, dosanya hati, dosanya apa tadi? Ghaflah. Bahkan itu menjadi sumber dari semua yang lain-lain tadi. Ya, maka kita dilarang untuk lalai. Ya. Lah, bahkan nilai ibadah kita tetap ada. Ya, sebagaimana kita ingat pada Allah ini. Jadi seorang hijrah atau seorang mengalami konversi, ya,
Maka dia tidak hanya harus hijrah meninggalkan maksiat kepada taat, meninggalkan riya kepada ikhlas, tapi meninggalkan ghaflah. Ya, menuju dawamu zikir. Gitu. Ya, contohnya ada itu sudah asal tidak sholat, ya, maksiat ya, terus ditinggalkan, ya, dimana dia sekarang mengerjakan sholat. Ini belum selesai, tahap berikutnya bagaimana dia bisa melaksanakan sholat dengan ikhlas. Tahap paling akhir bukannya sekedar ikhlas, tapi apa? Sholat yang dipenuhi dengan zikir, aqimis sholata li dzikri. Surat apa? Surat 20 ya. Ya, itu surat Toha ayat 13 ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, dirikan salat untuk mengingat. Jadi ini. Jadi mungkin ada orang sudah tobat, yang saya tidak sholat itu sholatnya. Tapi ditingkatkan lagi, bagaimana sholatnya? Ya, yang asalnya untuk mencari muka manusia, menjadi ikhlas. Ya dah. Lalu ditingkatkan lagi yang sudah ikhlas, ditingkatkan yang asalnya lalai, ya, menjadi dipenuhi dengan ya ingatan pada Allah, kesadaran akan kehadiran Allah. Itulah, ya, seperti itu. Tapi sholat sendiri itu kalau kita mengacu pada Al-Hikam ya Ibnu Athaillah Iskandari itu ada empat macam sholat. Ada sholat ma'a ghaflah, sholat bilang sholat. Terus pokoknya sekedar ikut berdiri, rukuk, sujud, duduk ya. Tahu-tahu assalamualaikum. Tahu-tahu innaka hamidum majid. Ya ana wala dolin ya ndak amin. Karena ngelamun gitu. Itu namanya apa? Ma'ghaf. Ya. Ya. Ada lagi salat yaqdhah. Yaqdhah itu apa ya? Bangkit, sadar ya. Sadar bahwa dia sedang salat. Dua ini belum dikatakan sebagai menegakkan salat. Belum menegakkan salat. Belum aqimus shalah. Mesti ngerjakan gitu aja. Nah, orang baru dikatakan menegakkan sholat ketika saya pada level yang ketiga, yaitu apa? Yaitu sholat hudurul qalbi. Nah, hudurul qalbi seperti yang sudah saya ajarkan, bagaimana menghadirkan hati dalam sholat. Ini tidak bisa kalau pengajian secara umum, kita harus ngaji secara face to face begini ya, supaya ngerti bagaimana menghadirkan Allah ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika sujud, ya, ketika duduk, ya, bahkan kita, ya, mengucapkan salam menghadiri Allah, ya, itu supaya kita tidak lalai dalam sholat itu. Ini penting sekali, ya. Nah, puncaknya bahkan ada sholat ma'al ghaibah. Sholat ma'al ghaibah, artinya kamu hilang gitu, ya, tidak ada yang kamu sadari kecuali kehadiran Allah. Oh, itu sudah tingkatan tinggi ya. Itu para nabi, para aulia ya. Beberapa sahabat itu ketika kena panah untuk dicabut itu dia sholat ya. Lagi-lagi kita digigit nyamuk sudah gimana? Waktu kita dulu masih sholat tasbih di masjid itu, wah, kan agak lama sholat tasbih ya. Ya itu pakai autan, pakai apa, tapi masih ya. Ya udah, karena nyamuk kan banyak sekali di sungai itu ya, luar biasa nyamuk di sana itu ya. Katanya Ridwan, sebenarnya nyamuknya tidak banyak Ustaz, nyamuknya cuma sepasang, tapi temannya yang banyak. Nyamuknya cuma sepasang, tapi temannya yang banyak, ya, luar biasa. Itu kita sudah kehilangan konsentrasi gara-gara nyamuk aja ya. Ya itulah ya. Mengerti Ma'ghib itu, jadi saya itu punya pengalaman. Jadi sebenarnya saya pernah diajak guru saya itu di puncak gunung ya, malam-malam gunung saat purnama, nah, saya terpesona dengan purnama itu. Begitu terpesona sehingga saya itu semua kesadaran saya menyatu dengan keindahan rembulan itu. Maka ketika saya dipanggil oleh guru saya tidak dengar, saya digigit nyamuk tidak terasa ya. Bahkan tangan saya itu
pegang ya nggak terasa. Karena seluruh kesadaran saya menyatu dengan rembu. Nah seperti itu sebenarnya. Jadi kalau orang itu pesona pada rembulan bisa seperti itu, fana begitu. Apalagi kalau orang itu sudah mengenal Allah, luar biasa. Ya, ya tuh? Kisah dalam surat Yusuf yang dikatakan Aslul Qasas itu seorang wanita Yahudi ya, tuh? Ya sedikit terpesona dengan keindahan Nabi Yusuf sampai dia tidak terasa mengiris tangan. Nah, itu satu contoh. Itu berarti semua kesadarannya menyatu dengan keindahan ya wajah Nabi Yusuf. Itulah kita bisa sholat seperti itu seumur hidup sekali itu luar biasa. Apalagi setahun sekali, apalagi sebulan sekali, apalagi sejumat sekali, apalagi sehari sekali, apalagi setiap luar biasa. Ya, ya deh. Saya dulu punya ya di kakek saya itu kembar, ya. Kakek saya kembar, ya. Dua-duanya kiai. Yang satu ya itu ya hafal Quran beliau itu ya. Kakaknya mbah saya itu ya. Itu ketika kira-kira setahun lah sebelum meninggal dunia itu mengalami kayak gitu. Ya. Jadi kalau sudah sholat, kalau sudah zikir sudah ingat sama siapa sudah. Bahkan saya tidak kenal orang. Saya masih menangis itu ya. Ya, bahkan pernah keadaannya dikira orang gila karena dia jalan kemana sih itu, tahu-tahu sujud dan tidak jelas arah, tahu-tahu sujud. Ya di kebun-kebun itu orang itu sudah mengalami kondisi di mana akalnya dikuasai oleh kehadiran Allah. Sehingga dia merasa Allah itu hadir dimanapun dia berada. Kemana saja dia menghadap Allah. Ya. Itu sebelum meninggalnya begitu. Ketika meninggal dunia itu baca Quran. Biasanya orang kalau meninggal dunia kan dibacakan Quran, Yasin. Ya. Ini enggak. Justru anak-anak itu disuruh dengarkan dia baca Quran. dia yang baca Quran, terus anak-anaknya, ya semua cucu-cucunya itu suruh mendengar. Ya, dan beliau meninggal ya pas sampai surat Az-Zumar. Itulah ya, memang gimana dia hafal Quran ya, dia seperti Al-Quran berjalan. Ya, saya menjadi saksi itu. Oke. Ya. Jadi ada berapa tadi sholat ghaflah. Itu umumnya kita ya, nggak sadar tahu-tahu. Innaka hamidum terus salam astagfirullah setiap sholat begitu ya astagfirullah sholat sadar bahwa kita sedang sholat ya ini masih belum ini ya, lalu hudrul qalbi hadirnya menghadirkan hati ini ada ilmunya, ada pelajarannya. Itu ngaji secara khusus saya malam Jumat saya terangkan ya bagaimana menghadiri Allah ya, berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan sebagainya ya. Lalu sholat apa tadi? Ghaibah. Ya, artinya kita ini hilang ya dalam keagungan Allah. Allahu Akbar. Ya. Ya memang ya kalau kita sudah sangat mencintai Allah dan ya semakin kita merindukannya bisa sampai begitu. Jadi kita yang belajar. Ya. Intinya bahwa sesungguhnya kita jangan mengira bahwa ya ibadah itu yang penting fisiknya aja ya, luarnya aja, itu baru kulitnya ya. Masih ada 3 lapis tadi ya, kepatuhan, keikhlasan, dan esensinya apa? Itulah hakikatnya sholat ya. Dalam surat Maryam ya, coba dilihat surat Maryam surat 19 ayat 59 dinyatakan bahwa fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabau syahwat wa sawfa yalqawna ghayya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun, akan datang sudah mereka generasi buruk ya. Khalfun generasi buruk. Ya. Jadi fa khalafa min ba'dihim khalfun ya. Kalau khalafan itu generasi baik, kalau khalfun generasi buruk. Apa ciri generasi buruk itu? Adha'u shalah, menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat. Ya. Kata guru saya, yang dimaksud menyia-nyiakan salat bukan meninggalkan salat. Bukan tarkus sholat. Ya salat, tapi menyia-nyiakan. Ada 4 yang disiasakan. Menyia-nyiakan jamaah salat.
Sholat tapi tidak senang jamaah. Condongnya tidak jamaah, ya. Kalau sekali sih mungkin karena udzur, tapi ya ini namanya menyanyikan sholat, ya tuh. Ya, memang nilainya kan beda saja. Kalau sendiri 1, kalau berjamaah 27, ya tuh. Ya tuh. Lalu apa? Ya. Tidak. Jadi yang namanya menyanyikan sholat itu menyanyikan jamaah sholat, ya, menyanyikan jamaah sholat. Mau nyanyikan ini, ya, yang disebut dengan hakikat sholat atau tawajuh. Jadi sholat tapi lalai, ya, jadi hanya kosong, ya, cuman gerak-gerik aja seperti sholat anak kecil, ya. Dia menyanyikan apa tadi? Hakikatnya sholat, ya. Ya. Yang ketiga, menyanyikan hikmahnya sholat. Menyanyikan hikmahnya sholat. Jadi sholat tapi ya tidak menjaga hikmahnya, kan? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat tapi STMJ, sholat TMJ, tapi maksiat jalan ter. Jadi sholat tapi tidak menjaga apa tadi? Hikmah, ya. Ini, ya. Ya. Paham, ya? Nah, ada lagi yang terakhir, itu sholat mungkin dia jamaah, mungkin dia khusyuk, ya. Dia juga menjaga hikmahnya sholat, tapi kurang menjaga, ya, adab-adab, ya. Adab-adabnya ini harus dijaga, harus diperhatikan. Ya, karena memang pada saya bukan agama itu agar kita menjadi orang yang beradab, ya. Beradab. Jadi ya, itu penting sekali, ya. Jadi dalam ayat itu dikatakan bahwa akan datang satu generasi yang buruk, ya. Jadi setelah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in itu akan datang generasi buruk. Ciri generasi buruk itu ada 3 itu. Satu tadi menyanyikan sholat. Karena dia menyanyikan sholat maka dia mengikuti hawa nafsu karena kehilangan self control. Nah, karena dia mengikuti hawa nafsu maka fasaufa yalqona ghayya. Maka kalau dia menemukan kesesat dan ending kesesatan itu kebinasaan, ya. Ending kesesatan kebinasaan. Jadi satu penjelasan yang bagus sekali bahwa sebenarnya kenapa mengalami, ya, dekaden generasi itu, maknanya kejatuhan, sebenarnya faktor utamanya karena ya mengalami disorient tadi itu, ya, maknanya disorient gara-gara mengikuti hawa nafsu. Kenapa dia mengikuti nafsu? Karena kehilangan self control. Kenapa dia kehilangan self control? Karena menyanyikan sholatnya dikerjakan, yang penting dikerjakan itu aja, tidak menjaga, ya, syarat rukunnya, terus tidak berjamaah, tidak khusyuk, tidak menjaga hikmahnya, ya dah, ya, di sini. Nah, baiklah, jadi ini kita menjelaskan, ya, betapa fundamental dan esensialnya masalah apa zikir ini, ya. Nah, zikir itu, ya, ada adi, ya, agak sini, agak dekat sini, ya, agak dekat sini. Saya agak sini, agak sini, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Ah, ya, lebih dekat lagi, sini, lebih dekat lagi, ya, ya. Jadi zikir itu ada 2, ya. Zikir secara struktural, yaitu zikir dalam sholat, itu saya tinggi, ya. Zikir dalam sholat, akim sholata li zikri, ya. Zikir dalam sholat, ini, ya. Bahkan sebenarnya bukan hanya dalam sholat, ya. Semua ibadah itu harusnya dijiwai oleh zikir, ya. Terus haji dan sebagainya, ya. Bukan sekedar gerak-gerik fisik seperti orang olahraga, ya.
Ya. Ya, tapi intinya tadi sholat itu untuk zikir. Ya. Tapi ada zikir di luar sholat. Zikir di luar sholat. Nah, zikir di sholat ini ada 4 level ya, dengar baik-baik ya. Ya. Lihat sini ya, lihat sini ya. Kalau meniru gini nanti terus tidur ya. Jadi menghidupkan zikir di luar sholat itu ada 4 tahapan. Satu, menghidupkan zikir habis sholat. Ya. Setelah saya sholat itu ada zikir. Ya, jangan lamsing, salah terus. Ini awal. Ya. Bagi orang awam, standar ghaflah itu kalau dia meninggalkan zikir habis sholat ini, itu ghaflah. Ya, ngerti sini. Nah, jelas ini ya. Nah, yang kedua, menghidupkan sholat, zikir pagi dan petang. Ini termasuk prime time, ada 5 prime time ya. Selesai sholat, pagi itu diperintahkan secara khusus bahkan ya, dan banyak ayatnya seperti Az-Zumar. Ya. Coba baca surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar, bukan surat Al-Ahzab ya. Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43 ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikrun katsira wasabbihu bukratan wa asy ya. Wahai orang beriman, ya zikirlah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Nah, terus Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Nah, dan bertasbih pada waktu pagi dan petang. Ini prime time ya, prime time. Jadi supaya kita punya standar operasionalnya. Jadi kapan orang dikatakan ghaflah ya? Bagi orang awam ya sebenarnya ya kalau dia tidak bisa zikir pagi petang maka dia bukan ghaflah. Dia baru ghaflah kalau dia selesai sholat tidak zikir. Tapi bagi orang alim ketika dia atau para santri maka dikatakan ghaflah kalau dia lupa tidak menggunakan zikir pagi petang untuk urusan dunia aja ya. Menjelang maghrib masih urusan pekerjaan aja ya. Subuh bisa ngurusi pekerjaan itu maka itu ghaflah ya. Jadi diperintahkan secara khusus ya. Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila ya. Wahai orang beriman, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak dan bertasbihlah pada waktu pagi dan pagi di sini maksudnya ya sudah subuh sebelum terbit matahari. Petang sesudah asar sebelum tenggelam mata. Ini waktu-waktu yang prime time. Ya. Apa hikmah itu ada 5 di situ. Huwaladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqawna wassalam wa adallahum ajrun karim. Jadi di situ terangkan bahwa kalau kamu mau zikir pagi petang itu ada 5 yang kamu dapat. Pertama, Allah memberikan rahmat ya. Malaikat mohonkan Kalau malaikat yang mohonkan masih diterima. Ya, makanya enaknya begitu ya. Kamu tidak istighfar tapi kamu yang berzikir tapi dimohonkan ampun oleh malaikat. Yang ketiga, dikeluarkan dari kegelapan kegelapan hati. Dan ini sangat menentukan. So, kalau orang hatinya gelap maka pikirannya gelap. Kalau pikiran gelap maka kemauan gelap. Kalau kemauan gelap perbuatan gelap. Karena perbuatan didorong oleh apa? Kemauan dia akan apa? Pikiran ya, didorong oleh hati. Nah, kamu bisa bayangkan kalau rumah ini lampunya gelap, mati loh. Sumpah enggak ya? Enggak enak semuanya. Apalagi kalau hatinya gelap. Iya toh? Iya toh? Nah, itu. Yang keempat itu wa kana bil mu'minina rahim. Allah itu sangat mengasihi orang-orang yang ahli zikir ini. Disayangi secara spesial, ya, secara bukan kasih yang umum, ya, tapi secara spesial. Dan yang kelima yaitu dia akan dapatkan surga dengan penuh penghur. Ya, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Ya, pada hari di mana dia berjumpa dengan Allah dia mendapat penghormat dan disediakan pahala yang mulia. Ya.
Itu fadilahnya zikir pagi petang. Iya deh. Wow ya. Ada lagi zikir malam, yaitu awal malam dan akhir malam. Jadi ada zikir, ya di luar sholat ada zikir selesai sholat, zikir pagi ya, zikir malam, awal malam dan akhir. Ini orang-orang alim itu kalau ini diabaikan ya dia lalai, goflah. Orang terpelajar, orang santri. Makanya maghrib isya itu sebenarnya bukan untuk main-main. Ya saya waktu di Yaman itu tahun 2009, saya menjelaskan ke semua masjid-masjid Baklawi, ada 17 masjid di Tarim itu semua maghrib isya itu tidak ada yang pulang. Itu kelebihan Yaman, jadi mereka itu maghrib isya itu sholat maghrib nunggu sampai isya nanti. Mereka menunggu ada yang baca Quran, ada yang belajar, ada yang ya ikut ngaji di satu halaqah gitu, ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang fikih gitu ya, zubat ini. Saya ditarik begitu. Dan ternyata saya baca buku Muhammadur Rasulullah. Judulnya begitu, ya, belum ada terjemahannya. Itu manajemen waktu 24 jam Rasulullah itu. Zaman Rasulullah dulu kalau dia maghrib isya itu tidak pulang. Sahabat itu tidak pulang. Jadi maghrib sampai isya. Nanti kalau sudah maghrib isya baru pulang. Nah, antara maghrib isya itu digunakan untuk Rasulullah menyampaikan banyak hadis-hadis, banyak pelajaran-pelajaran, menjawab pertanyaan dan sebagainya. Dan nanti para sahabat diperintahkan untuk menyampaikan pada istri di rumah, ya, atau keluarga yang lain, atau tidak bisa hadir. Gitu. Caranya begitu. Berarti waktunya itu memang maghrib isya itu betul-betul digunakan untuk ya sepenuhnya untuk Allah aja wajalla. Nah ada lagi sepertiga malam terakhir, ya sepertiga malam terakhir. Jadi malam itu ada dua waktu yang utama, awal malam dan akhir. Sebagaimana siang juga ada awal siang dan akhir sih. Awal siang itu apa? Ya tadi, ya yang subuh tadi, ya. Menjelang terbit mata, ya. Akhir siang ya asar sampai maghrib tadi. Awal malam, maghrib sampai isya. Akhir malam, kita jam 3 sampai nanti waktu, ya subuh. Bahkan dalam surat Az-Zariyat. Surat 51 ya, ayat 15 sampai 18 ya, terutama ayat 17 18. Bahwa ciri orang bertakwa dikatakan apa? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Ya. Surat 51 ya. Ayat 18 17 18 ya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi orang bertakwa itu ya sedikit tidur di waktu malam. Ya, untuk apa? Bukan untuk main game, bukan untuk nonton TV, tapi untuk tawajuh pada Allah. Wabil asharihum yastaghfir, dan di akhir malam mereka menangis mohon ampun. Ya, jelas ini. Coba terjemahkan yang keras. 17-18. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Ya, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Tapi bukan begini. Bukan sedikit tidur waktu malam, tapi siangnya tidur. Tidak benar, karena konsep dasar Islam itu siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya, tapi ketika ada orang itu menggunakan malamnya yang mestinya untuk istirahat itu digunakan untuk Allah, maka nilainya tinggi sekali. Allah sangat menghargai itu. Mestinya dia istirahat, tapi kok dia mau bangun, ya, seperti yang terakhir, Bang, mestinya untuk dia sendiri, tapi dilepaskan haknya dan untuk tawajuh pada Allah. Maka kenapa sholat tahajud atau ibadah di waktu malam itu nilai tinggi? Karena sesungguhnya memang konsep dasarnya itu untuk istirahat. Ya, kalau ada mengatakan, oh malam untuk istirahat, iya benar memang. Ya, tapi bagi orang yang jatuh cinta pada Allah, yang merindukan Allah, ingin selalu dekat, karena pecinta selalu ingin dekat dengan yang diizin, nah, dia takarub ya, melalui sholat malam, melalui dzikir malam, sehingga dia ya sedikit sekali tidur malam. Bukan kalau begini. Gara-gara malamnya nggak tidur terus siang itu, nah itu tidak dibenarkan. Karena konsep dasar siang itu untuk apa? Untuk untuk beraktivitas. Nah, kadang-kadang orang enggak iktikaf, malamnya iktikaf. Terus siangnya tidur. Dan semua tanggung jawabnya ya berantakan semua. Semua janjinya
Ya saya tadi malam iktikaf, saya mohon maaf. Nah, itu tidak benar. Ya. Jadi bukan rescheduling, bukan menjadwal ulang. Ya. Bukan ngoper, apa namanya? Bukan ya kompensasi karena tidur malamnya tidak tidur terus siang itu, bukan begitu. Ya. Ya, saya punya paman dulu. Saya punya paman tidak pernah tidur. Tapi tidak pernah tidur siangnya. Terus sebentar tidak kan baik-baik ada berarti lah. Ya kan sudah Allah beri taufik. Ya, baru saya meninggal dia pernah menyertai tentara di sana di mana di Kupang ya. Di timur waktu ya. Ada perang timur itu ya. Nah, terus kemudian setelah ada referendum itu beliau kembali ke Indonesia dan sempat buat pondok di Kupang sana, ya, Kupang Timur ya. Itu beliau bisa meninggal itu tidak pernah tidur. Bagaimana? Ya sudah, ya Allah menciptakan begitu. Gus Ali itu kan tidak pernah tidur. Saya pernah ke sana sama Ki Mas itu jam berapa itu ada? Jam 2, jam 3 ya mulai tidur. Ditelepon dulu, Gus, sering sehari. Oh, gak tahu turun aku. Pernah saya jam 3 itu ke sana. Gak pernah tidur malah. Orang begitu punya kelebihan. Nah, kalau kita nggak tidur 1 jam aja siangnya apa? Kompensasinya berjam-jam. Ini boleh saat ini. Ya. Ya. Itu bukan ciri orang bertakwa itu ciri orang malas. Jadi tadi konsep dasarnya siang untuk bekerja, untuk berjuang, untuk effort, untuk struggle for life ya. Nah, malam untuk ya tawajuh pada Allah. Bukan mengoper. Gitu ngoper ya. Ya, karena malamnya itu enggak tidur terus siangnya tidur. Nah, kalau dia punya amanat, punya janji kan. Ya. Nah, di situ yang banyak orang yang enggak ngerti ya. Jadi Quran mengatakan ciri orang bertakwa itu apa tadi? Kanu qalilan minal laili ma yahjan wa bil asharihum yas. Sedikit kali tidur di waktu malam dan di waktu sahur menangis mohon itu dianjurkan. Menjelang subuh itu jangan tidur ya. Kita ini bangun bukan waktu adzan, harusnya sebelum subuh itu. Ya. Jam 3 atau ya. Saya rata-rata jam 2 ya sudah anggap terlambat sudah. Setengah 2 sudah bangun. Ya. Ya dah. Nah, kalau sudah menjelang subuh harus ya kamu gunakan untuk kalau tidak baca subhanallah hamdihi subhanallah astagfirullah subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah itu istighfarnya para malaikat untuk ya mengamalkan perintah Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ya bertasbih dan beristighfar. Nah, itu kalau dalam tradisi orang-orang sufi itu ada dikirim menjelang subuh itu begini. Ya Ghafar Ighfirli Ya Tawwab Tub alayya Ya Rahman Irhamni Ya Ra'ub Ir'abi Ya Afu'ufu Anin. Ayo ikut sama-sama ya. Ya Ghafar Ighfirli Ya Tawwab Tub alayya Ya Rahman Irhamni Ya Ra'ub Ir'abi Ya Afu'ufu Anni Ya Ghafar Ighfirli Ya Tawwab Tub alayya Ya Rahman Irhamni
ya Rauf ir'abi ya afu ufu'ani. Sambil merendahkan di baru. Jadi ya Ghafar ighfirli, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku. Terus ya Tawwab tub alaihi, wahai yang menerima tobat, terimalah tobat kami. Terus ya Rahman irham, wahai yang Maha Pengasih, kasihlah kami. Ya Rauf ya ir'afi, wahai yang penyayang, sayangilah kami. Ya afu, wahai yang pemaaf, ufu ani, maafkanlah kami. Wah, itu kamu kalau biasa ngamalkan ini leleh hatimu, egomu lenyap ya. Indah sekali itu ya. Itu biasanya dibaca menjelang subuh ya. Menjelang subuh ya. Dan itu sesuai dengan perintah dalam Quran surat 7 surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu ya. Kepunyaan Allah asmaul husna, dan berdoalah dan menyebut asmaul husna. Nah, kita menyebut asmaul husna seperti yang saya terangkan, harus sesuai dengan kepentingannya. Kalau kita teriak mohon ampun ya tadi, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rauf, ya Ab. Ya, jadi coba perhatian ya, walillahil asmaul husna fad'uhu ya, surat 7 ayat 180 ya. Surat 7 ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uhu ya. Kepunyaan Allah asmaul husna, dan ya berdoa dengan menyebut asmaul ya. Jadi jangan sampai salah. Sesuai dengan kepentingannya, harus relevan ya. Banyak orang tidak ngerti ya. Dia sakit tapi dibaca ya mumit, cepat mati. Sakit, sudah sakit parah, dia selalu memanggil ya mumit, yang matikan, itu benar cepet deh. Ngalup no. Kamu sedang bokek, tidak punya uang, kanker kadang kering, kamu ya COVID, tambah melarat kan teman. COVID yang menyempitkan, ya. Kalau kamu lapar, baca ya muqit, yang beri makan itu nyata. Itu pun ada apa Sulaiman itu. Dia ingin buktikan bahwa nama Allah itu bukan nama doang, hanya nama kosong, ya. Dia orang punya keyakinan kuat ya. Dia naik ke Gunung Semeru tanpa membawa bekal, ya. Hari pertama, ya, kedua, ketiga dia sudah laparan, sudah hampir semaput. Tapi terus dia baca ya mukit, gitu. Paham ya? Padahal itu di Semeru itu ya. Ingat ya. Dan dia betul-betul memang semaput. Tahu semaput ya, Pak? Semaput apa? Pingsan ya. Ketika bangun di sebelahnya ada makanan. Ya, makan yang lezat itu. Langsung dia nangis sujud, nangis sejadi-jadinya. Nah, saat itu dia bertobat. Saat itu dia asalnya berkelana kemana-mana, ke Malaysia, ke Brunei, kerja. Ya, sampai akhirnya saya membantu orang mengobati apa gitu. Itu gurunya Heri dulu, almarhum ya. Saya dikenalkan beliau. Saya dicerita langsung. Saya itu begini gara-gara Allah memberi keyakinan pada saya mengenai bahwa nama-nama itu bukan nama kosong. Nah, saya dulu pernah disuruh guru saya, kalau kamu ingin buktikan, kamu pergi tawakal tanpa bawa bekal, naik ke gunung, tidak bekal, ya, dan kamu siap mati, ya, karena la yamutu illa bi ajal, tidak ada kematian kecuali karena ajal. Kalau kamu waktu mati, kalau enggak ya mesti ada, karena ada rezeki, betul. Dia itu tidak sadar, bangun udah makanan situ, tidak bisa dijelaskan bagaimana ini, ya, nah di situ, itu ya mukit, ya. Ya, jadi harus relevan. Pokoknya dia kalau sekarang itu dapat pahala ya baca asmaul husna semuanya, 99 baca semuanya itu baru pahala. Tapi kalau untuk hal untuk dapat manfaat ya, kamu ya jomblo. Ini ada yang jomblo ini. Oh ini jomblo. Saat ini jomblo organik, tidak organik ini. Ini sudah agak expired ini ya. Itu baca ya wadud ya. Nanti dikasih mawaddah waroh, ya, nah itu ya, artinya tidak gersang ya. Nah kalau kamu jomblo kok baca asmaul husna ya wahid tambah sendiri seumur hidupmu kan. Ya wahid, ya ahad, ya betul-betul sleep alone terus kan.
Sleep? Apa sleep? Sleep alone ya. Jadi sekarang ya. Sleep alone ya. Ya keliru zikirnya. Maka pernah ada orang Kalimantan mendatangi saya di masjid. Buya, katanya zikir jadi tenang. Saya zikir enggak tenang. Gimana mau zikir? Ya, saya bikin Asmaul Husna. Loh iya, tapi gimana? Kamu zikir salah. Zikir harus sesuai dengan keperluanmu. Kalau kamu lapar ya harus panggil yang memberi makanan. Kalau kamu didolimi ya yang kamu panggil yang adil dan bijaksana. Ya deh. Kalau kamu tidak punya uang ya nggak harus panggil apa? Ya, Rozak ya. Ya Fatah ya Rozak, ya Kafi ya Mughni. Bukan dengan rezeki. Ya, selalu ya. Jadi Abu Yazid Maliki itu dulu memberikan ijazah pada semua santri-santrinya supaya subuh itu banyak mengamalkan zikir untuk kerezekian tadi. Ya Fatah, ya Rozak, ya Kafi ya. Ya Fatah artinya membuka pintu-pintu rahmat. Ya Fatah, ya Rozak yang beri rizki. Terus ya Kafi yang beri cukup. Nah, masih ada lagi ya Mughni yang beri kelebihan atau kaya. Oh ya, dibaca dia. Harus telaten ya. Harus istiqomah ya. Ya. Paling enggak orang itu doa itu istiqomah itu 21 hari. Ya. Iya, 21 hari itu istiqomahnya doa ya. Kalau sholat malam 41 hari ya. 41 malam ya. Jadi kalau seperti telur menetas 21 hari. Ya, kubu berkepomong 21 hari. Doamu juga gitu akan terjawab kalau 21 hari. Ya. Baru sehari 2 hari, wah kok doa saya tidak boleh, jangan ya. Ya. Paham ya? Nah. Itulah ya. Ya. Zikir apa tadi? Prime time. Ada 5 berarti apa? Setelah saya sholat, pagi petang, terus awal malam dan akhir malam. Akhir malam terutama membaca istighfar. Ini kalau ini ditinggalkan ini bagi orang alim loh ini ya, maka dia Kalau orang awam meninggalkan bukan ghaflah. Ya. Jadi ini ghaflah bagi orang alim. Kalau orang awam seperti kita ini kita baru katakan ghaflah kalau kita meninggalkan zikir habis sholat lamcing ya. Salam langsung kencing ya itu ya. Ya. Salam langsung buka HP. Salam P. Ya. Nah, ada tingkatan orang yang ya lebih daripada itu ya. Orang-orang arif billah. Maka zikirnya tidak hanya terikat ya selesai sholat. Ini zikir di luar sholat loh ya. Tidak hanya tadi prime time waktu pagi petang dan awal malam dan akhir malam. Bahkan zikirnya adalah anytime, anywhere, any condition. Itu kan baca surat Ali Imran. Surat 3 ayat 190 191. Mengenai ulul albab ya. Bisa dikatakan bahwa ulul albab itu siapa itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Itu orang yang selalu zikir, orang dalam berdiri, duduk dan berba. Maksudnya kata Ibnu Abbas dalam tafsir bahwa itu zikir dalam segala waktu dan keadaan. Ya. Nah, zikir demikian bukan zikir jahar. Ya. Sebetulnya pernah ada di Jawa Barat itu ada orang yang mengamalkan ayat ini, santri ini diajak berdiri dan zikir. Ya. Terus duduk, terus berbaring. Bukan begitu pengamalannya. Jadi pernah itu di Solo jadi sultan di daerah Suralaya sana ya. Jadi ada satu ulama lokal desa yang mungkin karena tidak ngerti ingin melaksanakan Quran ini secara textbook ya, secara harfiah. Jadi santri diajak berdiri itu zikir. Habis itu duduk. Habis itu zikir sama kata ngamal bukan itu begitu. Baca surat tafsir Ibnu Abbas bahwa maksudnya zikir segala waktu dan keadaan. Nah, manusia itu keadaannya kalau nggak berdiri ya duduk. Kalau nggak duduk ya Nah, maksudnya tadi any condition, anytime, anywhere, any condition. Ya.
Tapi bukan berarti terus zikir jahar, bukan. Itu zikirnya zikir siri. Ya. Zikir siri. Ada zikir siri yang diajarkan para ulama, para habaib itu ada zikir yang sangat indah, ya, zikir muraqabah. Itu Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu minni, ya. Saya Alamah Al-Habib, ya, Abdul Al-Haddad itu mengamalkan zikir ini. Saya Rotib, ya, Rotib Haddad itu mengamalkan zikir ini, zikir muraqabah. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu minni. Allah hadir di depanku, Allah melihatku, Allah menyertaiku, Allah lebih dekat padaku ketimbang siapapun, ya, melebihi diriku sendiri. Allah qaribu min. Itu luar biasa, indah sekali gitu, ya. Terus itu pernah didatangi seorang jamaah, ya, jamaah suka pergi-pergi masjid-masjid itu. Bagus tuh sebenarnya mengajak orang sholat, ya. Terus dia datang pada saya, ya. Nah rupanya dia masih baru belajar, mungkin dia bawa tasbih. Ya. Jadi bertamu sama saya bawa tasbih, terus dia dzikir subhanallah. Saya ngomong itu dia subhanallah. Saya diam, subhanallah. Ada saya tinggal masuk ke rumah. Saya masuk ke dalam, ya, saya keluar ke ruang tamu lagi, masih subhanallah lagi. Kita cukupkan dulu ya, nanti kamu kembali ke masjid dan dzikir dulu aja. Nah, bukan begitu. Maksudnya kita ini bertamu, ya. Kalau kita mau dzikir hati, ya. Ya, Allah hadiri. Itu enggak usah diucapkan. Hanya di pikiran saya Allah nadhiri, Allah ma'i, Allah qaribu min. Ya. Terus dalam surat An-Nur, ya, surat 24 ayat 378, bahwa itu ada ahlullah. Cirinya apa? Yaitu rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya. Ya, surat 24 ayat 37, ya. Itu bahwa laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari niat Allah. Jadi kamu ini sedang jualan baju-baju, ya, kan? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh apa tadi? Perdagangan dan jual beli. Jadi sementara tangan kakimu bergerak untuk usaha, tapi hatimu bersama Allah. Nah, itu bukan zikir la ilaha illallah, bukan begitu. Nanti kamu jualan di pasar atau di Bungkul, biasanya di Bungkul, ya, sambil la ilaha illallah, ya. Bukan begitu, ya. Ya tadi hati ibu bersama Allah, walaupun fisikmu bersama manusia. Jadi zahirmu, ya, bersama manusia, hatimu bersama Allah. Caranya tadi Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu. Jadi kalau Latin dilakukan biasanya lagi kecil. Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu minni, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu minni, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu minni, Allahu hadiri, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allah qaribu minni. Jadi itu dilafalkan, ya, tapi itu dibaca, ya, siri, ya. Ada lafalnya tapi tidak diucapkan secara jahar, ya. Allah hadiri, Allah nadhiri, Allah ma'i, Allah qaribu, 4 ini, ya. Nah, itu bagi orang-orang yang telah mencapai tadi, ya. Kita ini masih orang awam, ya. Orang awam jadi harus menjaga zikir setiap selesai sholat. Nah, kalau kita tingkatkan lagi, ya, zikir pagi, awal malam, akhir ditingkatkan lagi, ya, kita sabuh menyerupai orang-orang arif billah, orang yang jatuh cinta pada Allah, zikir setiap waktu dan keadaan. Nah, untuk mengakhiri kajian ini, jangan baca surat Furqan, surat 25 ayat 62. Untuk apa sebenarnya siang malam itu silih bergantikan, ya. Huwaladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara au arada syukura. Dia menjadikan siang malam silih berganti bagi orang yang mau berzikir dan bersyukur. Jadi siang malam ini, ya, di mana basis waktu siang malam itu waktu kini, ya. Waktu
the real time, siang malamnya ada 24 jam, tapi basisnya apa? Ini. Nah, apa untuk apa tadi? Zikir dan syukur. Ya fadkuruni adzkurkum washkuruli wala tak. Ingatlah kamu padaku, ya, agar aku ingat padamu dan bersyukurlah jangan kufur. Jadi konsepnya itu. Saya ulang lagi bahwa time is life. Waktu nama lain dari kehidupan. Kehidupan adalah untuk perjalanan kembali pada Allah. Ya, esensi perjalanan kembali adalah zikir dan syukur. Ya, dengan zikir itu menjadi damai. Dengan syukur itu menjadi puas. Gabungan antara damai dan puas itulah kebahagiaan namanya. Saya ulang lagi ya. Dengan zikir itu menjadi damai. Dan syukur menjadi puas. Gabungan antara rasa damai dan puas itulah happiness. Apa happiness itu? Nah, ayat ini terus saya Inggris nih. Ini sakwan rongwan. Ya. Sakwan rongwan ya. Jadi sekarang kita ngerti, oh berarti diciptakan siang malam itu untuk apa? Agar kita apa? Agar kita happy. Jadi loh, siang malam diciptakan, silih berganti siang malam itu untuk zikir dan syukur. Dengan zikir artinya dengan syukur artinya jika hati kita dipenuhi dengan dua itu, damai dan kepuasan, itulah happy ini. Berarti sesungguhnya Allah menciptakan waktu yang namanya dari kehidupan itu adalah agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia ya sampai di akhir abadi selama-lama. Semoga Allah berkati kita semua ya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.